Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa sabina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatis shuhur indallahi asna syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum wa fil akhirati ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da ramadan syaharullahil muharram wa afdalus salah ba'dal faridati lail salatul lail. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habib turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaulaini wa saqalain ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya sami du'ana bihurmat Nabi Muhammad taqabbal du'ana. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya sami du'ana bihurmat Nabi Muhammad taqabbal niyatana. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya sami
بحرمة نبي محمد تقبل مقصودنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد تقبل حاجاتنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, tidak ada tempat yang mulia di suatu majlis kecuali datangnya ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita berkumpul mengingat akan Allah Subhanahu wa taala dan bersolat wassalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak memberikan kita karunia serta nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya ila yaumiddin yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita menuju akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita bisa nikmati. Alhamdulillah. Yang sama-sama saya hormati para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para hujat, wabil khusus pemimpin kita Bapak RW 010 Bapak Duki Jumedi, mata'anallah bituli hayati. Mari sama-sama kita doakan beliau agar Allah berikan panjang umur dalam kesehatan yang sempurna dan Allah berkahi umurnya sehingga bisa terus mendampingi kita, menuntun kita dalam bermasyarakat menuju masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Muhammad Susilo. Mari sama-sama kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dalam kesehatan, sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, dan juga Allah kabulkan segala apa yang menjadi hajat-hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan juga kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu serta adik-adik semua yang tidak bisa disebutkan namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan rasa cinta kepada antum semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan sebabnya kita kumpul
Muharram bulannya Allah, bulan yang dimuliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan yang menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki daripada bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ini begitu banyak kejadian yang luar biasa, di mana diantaranya yaitu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Cuma satu kesalahan, Nabi Allah Adam turun ke bumi. Menurut keterangan dari guru saya, Nabi Allah Adam bertaubat sujud selama kurang lebih 200 hingga 300 tahun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan satu hal kesalahan. Tahu Pak, Bu, apa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam beristighfar dengan Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Allah Adam. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena satu kesalahan. Di bulan Muharram ini diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan juga mendaratnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi itu terjadi juga di bulan Muharram. Dan selamatnya Nabi Allah Ibrahim itu dari api terjadi juga di bulan Muharram. Dan juga Nabi Allah Yusuf terbebas dari penjara karena fitnah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Dan juga Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ini punya penyakit yang luar biasa. Sampai-sampai ini Nabi Allah Ayub ditinggal sama istrinya. Dengan kesabaran, ketabahan dan keikhlasannya Nabi Allah Ayub, maka Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Kalau kita bicara bulan Muharram, kita pasti membahas, kita akan membahas siapa? Manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci, manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Siapakah dia? Ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama
min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sallim wa barik alaihi. Dikatakan di dalam Quran, telah datang kepadamu seorang utusan Allah yang datang dari jenismu sendiri. Dia merasakan apa yang kamu rasakan, dan dia bersungguh-sungguh kepada kita nih umatnya, bersungguh-sungguh agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempunyai sifat-sifat yang kasih sayang. Saya mendapatkan keterangan dari guru saya, tidak ada seorang yang lebih sayang kepada kita selain Sayyidina Muhammad. Dikatakan, hidupku baik untuk umatku dan matiku baik untuk umatku. Sekarang saya mau tanya, mau bapak, mau ibu, kalau ada nih presiden ketemu bapak atau ketemu ibu, ditanya apa nih keinginannya? Keinginannya apa? Pasti kebanyakan kepengen duit banyak, kepengen mobil, kepengen rumah. Tapi enggak, Sayyidina Muhammad enggak begitu. Apa keinginanmu sehingga Allah Tuhanmu ridho kepadamu? Sayyidina Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nanti umatku masuk ke dalam surga semuanya. Alhamdulillah. Di zaman seperti sekarang ini ya, ini udah 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Luar biasa, perubahan terjadi sangat luar biasa. Yang kerja jadi nggak kerja, yang usaha pada gulung tikar. Dan juga banyak nih dari saudara-saudara kita, dari sahabat-sahabat kita yang pada bulan-bulan lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikatakan oleh guru saya, ketika orang meninggal di dalam keadaan wabah itu termasuk jihad. Mudah-mudahan Allah terima di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kehilafannya, dan Allah terima di sisinya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi peristiwa 1 Muharram ini peristiwa yang luar biasa. Ketika utusan Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Sayyidina Muhammad menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dari yang terdekat ya, dengan sabar, dengan tabah Nabi berdakwah sehingga terdengar ke musuh-musuhnya Sayyidina Muhammad. Ini nggak seneng, musuh-musuhnya nggak seneng. Karena apa? Dibilang ini Muhammad orang yang ngerubah tradisi nenek moyangnya dia. Makanya musuh-musuhnya sangat gencar untuk mematikan dakwahnya Sayyidina Muhammad. Terus berjalan karena dengan waktu yang terdesak
dan dengan sedikitnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di kota Mekah. Hijrahnya ke kota Madinah. Ini Nabi hijrah ke kota Madinah karena dakwah. Karena di Mekah itu banyak orang yang nggak terima dengan dakwanya Sayyidina Muhammad. Sehingga datang perintah untuk berhijrah ke kota Madinah dengan harapan apa? Dakwahnya itu bisa menyebar, bisa diterima oleh masyarakat Madinah. Hijrahnya itu pada tahun 622 Masehi. Ahlan wa sahlan Bapak Ketua DKM. Matanallah gitu hayatnya. Jadi ini perjalanan suci, perjalanan Sayyidina Muhammad menjalankan dakwahnya dari kota Makkah berhijrah ke kota Madinah. Pada waktu hijrahnya di tahun 622 Masehi. Alhamdulillah di kota Madinah tersebar luas ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, setelah 6 tahun wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada tanggal yang menentukan dan bulan yang menentukan, sehingga Gubernur Basrah bin Musa al-Ash'ari itu bingung. Ini karena nggak ada patokan. Kalau sekarang ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, itu jelas. Nah dulu tuh belum ada bulan. Makanya dulu mah namanya Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Jadi keadaan disebut tahun nubuah, zaman nubuah, pada tahun nubuah di mana diturunkannya ayat. Makanya di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun ke-6 setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan beberapa sahabat itu menyusun akan daripada kalender Hijriah. Ada 3 aspek yang menjadikan Muharram itu bulan pertama di bulan Hijriah. Yang pertama, kebiasaannya orang Arab itu bilang Muharram itu bulan yang pertama. Dan setelah dilakukannya haji di bulan Dzulhijjah, setelahnya bulan Muharram. Dan setelah bulan Dzulhijjah, setelahnya perjanjian Aqabah yang kedua, itu bulan Muharram. Makanya ditentukan bulan Hijriah itu diawali daripada bulan Muharram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini, kita yang hadir di sini, khususnya untuk wilayah RW 10, Allah jauhkan daripada apa? Daripada bala, bencana, musibah. Amin. Di tengah-tengah RW 01 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi perjalanan yang Sayyidina Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu melahirkan daripada cikal bakal daripada tahun Hijriah. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya kita berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram.
Dan utamanya sholat, setelah sholat fardu, sholat wajib, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yaitu sholatul lail, sholat malam. Mari sama-sama dengan datangnya bulan Muharram ini, awal daripada tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, kita sama-sama nih, saya pribadi dan semuanya, mudah-mudahan kita bisa menghijrahkan diri kita dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Yang tadinya tahun kemarin nih kita sama tetangga ini kita musuhan. Ini mudah-mudahan dengan kumpulnya begini, ini kita akur sama tetangga, karena tetangga itu saudara terdekat kita. Tetangga saudara terdekat kita. Yang jadi suami dengan datangnya bulan Muharram ini lebih sayang sama istrinya. Istrinya lebih sayang ke suaminya. Dan anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi di bulan Muharram ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita memperbanyak kita beristighfar. Sebagaimana tadi istighfarnya Nabi Allah Adam, dan juga istighfarnya Nabi Allah Yunus ketika dia ditelan oleh ikan yang besar, ikan itu. Istighfarnya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Di bulan Muharram terlempar ke ikan berbangkis, muntah, dikeluarin Nabi Allah Yunus. Itu terjadi di bulan Muharram juga. Jadi perbanyak istighfar di bulan Muharram, Syahrullah, bulan yang mulia. Yang kedua, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika memperbanyak salawat wa salam kepada Sayyiduna Muhammad. Karena kalau nggak ada perjalanan Sayyidina Muhammad, ini nggak ada namanya bulan Hijriah, bulan Islam. Sebab ada Sayyidina Muhammad, ini sampai saat ini nih kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kenikmatan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat apa? Yang keempat, memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini di tahun ini. Yang tadinya kerja jadi nggak kerja, yang tadinya usaha jadi nggak usaha. Makan tiap hari. Ini beli beras dari mana? Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Katakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku ini dekat, aku ini bersama prasangka hamba-hambaku. Kalau hamba-hambaku berprasangka baik, Allah akan hadirkan yang baik-baik kepada kita. Harus menjadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu kata Nabi, banyakin baca doa itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang selalu mengingatmu dan hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur itu dalam keadaan kita enak, dalam keadaan kita bercukupan, dan dalam keadaan kita bahagia, punya duit, rumah, cakep, istri, molek. Itu kita kudu bahagia.
Kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dalam keadaan terpuruk, keadaan susah dari duit, susah dari pekerjaan, dan susah dari segala-galanya, temen yang tadinya pada ngumpul sama kita, tadinya main sama kita, saat kita punya duit, pas kita nggak punya duit, itu temen pada hilang semua. Mana nih temen gue? Temen pada hilang. Cuma Allah yang selalu bersama kita. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi ud'uni astajib lakum. Dan dikatakan kepada Tuhanku, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi di dalam bulan Muharram ini kita disuruh nih perbanyak istighfar, perbanyak kita memuji akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita memperbanyak salawat wa salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita diperbanyak untuk berdoa. Doa itu memohon, memuji. Dalam hadis Nabi itu doa itu ibadah. Jadi bukan cuma berdoa doang, tapi kita jalanin ibadahnya, kita jalanin sholat 5 waktunya kita jalanin, puasa Muharramnya kita jalanin, sedekahnya kita jalanin. Jangan sampai kita termasuk di dalam ayat Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fajalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang gak pernah memperhatikan anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan gak pernah memberi makan kepada fakir miskin. Jadi jangan sampai nih kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita lupa di tetangga kita udah pada makan atau belum. Karena menurut keterangan daripada guru saya, ibadahnya orang memberi makan orang yang lapar, menutup orang yang lapar, menutup mulut orang yang lapar, itu lebih daripada orang yang melakukan tawaf sebanyak 700 kali itu. Luar biasa. Jadi Allah mengajarkan kita untuk hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungannya kita jaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hubungannya kita kepada manusia dengan cara apa? Kita sebagai tetangga kudu akur. Sama tetangga ini nggak punya cabai. Zaman dulu nih, zaman emas saya, itu orang dapurnya pintunya ngeblak bisa masuk. Kok minta cabai, udah nyomot nih baru minta cabai. Itu orang dulu. Iya, enak resep. Orang dulu gitu. Ajar tetangga. Semuanya diomongin dengan cara musyawarah, dengan cara baik-baik, nggak pakai amarah, nggak pakai emosi. Karena tetangga kita itu saudara terdekat kita. Ini kita doain nih Pak RW kita selaku pengurus di lingkungan RW yang amanatnya luar biasa Pak RW ya. Mudah-mudahan Pak RW Allah kasih nih selalu sehat walafiat ya. Allah banyakin duitnya. Kalau banyak duitnya, ini RW kita bisa berbagi sama masyarakatnya. Dan juga ini ketua DKM kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan sehat walafiat. Allah berikan luas rezeki dan Allah kabulkan segala apa yang menjadi hajat-hajat kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah ya Tuhanku,
ini kami berkumpul di bulan Muharram ini, awal tahun daripada 1443 Hijriah. Kami berkumpul, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ini malah doaku ya Allah. Engkau tidak menerima doaku, kepada siapa aku meminta dan memohon ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku ya Allah. Bagaimana ia mengandungku, ibuku mengandungku 9 bulan, merasakan lelah, letih, sakit, menahan kandungan selama 9 bulan. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita. Di malam hari ia terbangun untuk menyusui anaknya dan juga kepada bapak kita yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang tua mengajarkan kita selangkah demi selangkah, sekata demi sekata, dengan sabar, dengan ikhlas. Begitu juga orang tua kita, bapak kita, menjaga kita di malam hari. Dia tidak rela walaupun nyamuk menempel di tubuh anaknya, itu tidak rela. Tapi ya Allah, begitu kami dewasa ya Allah, kami menentangnya, kami berkata kasar kepadanya, kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa. Ya Allah ya Rabbi, jangan Engkau tutup kedua mata kedua orang tuaku ya Allah, sebelum aku bisa membuatnya tersenyum ya Allah, aku bisa membahagiakannya ya Allah, dan aku bisa memberangkatkan haji dan umrah ke tanah suci dan Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kalau andai kata orang tua kami meninggalkan salat, meninggalkan ibadah lantaran ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, maka ampunilah ya Allah segala dosa-dosa orang tua kita. Ya Allah ya Tuhanku, dengan ini ya Allah, di malam ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jikalau kedua orang tua kami telah menutup mata ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau terima segala amal ibadahnya ya Allah. Engkau ampuni segala dosa dan kehidupannya ya Allah, dan Engkau berikan luas, Engkau berikan terang ya Allah. Engkau jadikan taman-taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, jikalau selama ini kami menentangmu, kami melanggarkan perintahmu ya Allah, dan kami lebih banyak melakukan maksiat kepadamu ya Allah, tetapi kami terus berdoa kepadamu ya Allah, meminta apakah tidak ada rasa malu bagi hambamu ini yang melakukan maksiat kepadamu ya Allah, yang selalu melanggar perintahmu ya Allah, yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, perbaikilah segala amal ibadahku ya Allah. Ya Allah, jika tahun kemarin ya Allah kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan adanya rasa sirik, adanya rasa dengki di hati kita ya Allah, terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap sesama kaum muslim, maka di malam hari ini ya Allah, bersihkanlah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita ya Allah. Ya Allah ya Rabb, istajib doa'ana ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah, bulan Muharram, bulan Sahrullah, bulan yang mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mohon kepadamu ya Allah ampunan, dan aku bertaubat secara taubatan nasuha, dan aku berjanji di malam hari ini aku tidak akan mengulangi segala apa yang menjadi membuatmu kecewa, membuatmu marah, dan membuatmu murka kepadaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon kepadamu ya Allah,
di akhirat nanti dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita juga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik, sebelum acara makan bersama, kita akan tutup acara ini. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak RW Duki Jumedi selaku Ketua RW untuk memimpin doa menutup acara kita pada malam hari ini. Pada waktu Bapak RW waktu untuk kami persilakan. Sudah ditutup ya sama Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Satiri, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh dan bini sepuh, dan juga yang kami hormati RT 01 dan stafnya, pengurus RW, ibu-ibu, adik-adikku dan anak-anakku yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan taujih siraman rohani menyambut bulan suci atau menyambut bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat insyaallah ya? Jadi ada 4 ini. Kalau boleh nanya, masih ingat nggak tadi yang 4? Masih ya? Jadi yang pertama, mari bareng-bareng di bulan Muharram ini kita sama-sama, terlalu banyak yang sudah dilakukan kita, ingkar kepada Allah, ingkar kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan juga kepada alam. Kita istighfar bersama-sama untuk mengawali ke depan supaya lebih bagus. Yang kedua, hanya Allah yang berhak dipuji. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada kita yang baik, termasuk juga pandemi ini bagian yang patut disyukuri oleh kita semuanya. Dan yang berikutnya, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena beliaulah contoh yang terbaik dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmahnya adalah mari kita bersama-sama kita mohon, karena pada dasarnya kita miskin, kita tidak punya apa-apa, dan kita juga tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun baru Hijriah, insya Allah kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya, diberikan keberkahan dan kemudahan. Ala hadiniyah wa kulli hadin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Allah berkahi hidup kita, dan insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afati wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una inda darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana ma dhahara minha wa ma batun min baladina hadha khassah min baladina hada Indonesia khosah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma la tumakinal a'da'a fina waj'alna ta'rona ala man dolamana. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrina wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hida sahla. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak RW, terima kasih atas memimpin doanya. Semoga saja doa-doa yang sudah kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya kita akan makan bersama. Oleh karena itu, ibu-ibunya udah gak sabaran. Oke, ya, kita akan makan bersama. Monggo Pak RW, Pak Ustadz. Boleh, silakan. Ya, ibu-ibu, monggo. Ya, ibu-ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
حتى